Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Ulfa Julfa Sadia dengan NPM 2235070002 dari kelas 3A UTS mata kuliah Perbandingan Politik. Di sini saya akan mengangkat perbandingan perlindungan hukum bagi korban cyberbullying dalam hukum pidana Indonesia dan juga Korea Selatan. Enjoy for watching. Cyberbullying merupakan bullying atau perundungan yang dulu dilakukan secara verbal, kemudian seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, membuat bullying atau perundungan lebih sering dilakukan melalui media elektronik. Tak hanya di Indonesia, cyberbullying juga terjadi di negara lain. Salah satunya adalah Korea Selatan. Di Indonesia, cyberbullying ini hampir dialami oleh sebagian besar masyarakatnya, serta terjadi peningkatan 45% yang terjadi pada tahun 2020. Di Korea Selatan juga, di mana kasus cyberbullying ini menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus bunuh diri dengan persentase 36,8. Pendekatan yang diambil dalam kasus perbandingan perlindungan hukum bagi korban cyberbullying dalam hukum pidana Indonesia dan juga Korea Selatan ditinjau dari pendekatan tradisional yang mencakup historis, institusional, dan juga legal. Cyberbullying nyatanya lebih kejam dibandingkan dengan perundungan biasa. Bagaimana tidak? Dampak cyberbullying ini tergolong dahsyat dan kejam karena mampu merusak mental serta psikologis sang korban. Di Indonesia, cyberbullying ini terjadi di media sosial yang meninggalkan jejak berupa tulisan, foto, ataupun video. Jejak digital ini sangat sulit untuk dihilangkan, sehingga dengan jangka yang luas ini membuat banyak orang dapat turut ikut untuk berkomentar. Penggunaan media sosial sering kali disalahgunakan, digunakan secara berlebihan, dan dieksploitasi. Salah satu dampak buruk dari hal ini adalah munculnya cyberbullying, sebuah fenomena yang berkembang yang telah mengubah cara orang berperilaku terhadap satu sama lain di internet. Korea Selatan dianggap sebagai inovator digital karena kemajuan teknologinya menempati peringkat kelima di dunia dalam hal potensi digital. Hal ini ditambah dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang diberikan oleh teknologi digital telah menyebabkan meningkatnya fenomena cyberbullying di seluruh negeri. Di Indonesia, lembaga yang berwenang memberikan perlindungan hukum bagi korban dan sanksi adalah Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban (LPSK) terhadap kasus cyberbullying. Sementara di Korea Selatan, lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan bagi sanksi dan korban adalah Lembaga Sunflower Center. Antara Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban (LPSK) yang ada di Indonesia dengan Sunflower Center di Korea Selatan, terdapat perbedaan, yakni Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban (LPSK) yang ada di Indonesia tidak tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, sedangkan Lembaga Sunflower Center yang tersebar di 37 titik di penjuru Korea Selatan dengan jam kerja 24 jam dan tanpa hari libur. Pelayanan yang diberikan oleh Korea Selatan juga lebih maju daripada lembaga yang ada di Korea. Adapun legal atau hukum yang menjadi sebuah pendekatan yang mendasari perbandingan perlindungan hukum bagi korban cyberbullying dalam hukum pidana di Indonesia dengan Korea Selatan, di mana di Indonesia diatur dalam pasal ini, sedangkan di Korea Selatan diatur dalam artikel ini. Indonesia dan Korea Selatan menjamin kerahasiaan identitas dari korban selama seluruh proses acara pidana dilaksanakan. Bahkan Indonesia juga memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan identitas baru, tempat tinggal baru,
dan lain sebagainya yang berkaitan dengan reputasi dan identitas korban. Selain bantuan hukum, Indonesia dan Korea Selatan juga memberikan bantuan medis dan psikologis pada korban. Indonesia diberikan rehabilitas psikososial dan psikologis bagi korban tindak pidana berat. Sementara di Korea Selatan, bagi seorang korban dari suatu tindak pidana, negara menyelenggarakan program konseling dan terapi yang merehabilitas tak hanya mental korban kejahatan, namun juga mental keluarganya. Indonesia, perlindungan hukum secara preventif dilakukan melalui lembaga kepolisian dan kejaksaan yang memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai cyberbullying kepada para pelajar. Sementara itu, di Korea Selatan, upaya perlindungan hukum preventif dilakukan dengan konsep Law and Popular Culture, yang mana hukum dan budaya populer berinteraksi hingga kemudian budaya populer membangun persepsi kita mengenai hukum. Korea Selatan juga memanfaatkan serial drama dalam upaya perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum bagi korban cyberbullying yang diberikan oleh Indonesia dan juga Korea Selatan secara garis besar sama. Hanya terdapat perbedaan pada bantuan medis dan juga psikologis, serta pada lembaga yang berwenang, yang memberikan perlindungan bagi korban dan juga sanksi. Selain itu, perbedaan perlindungan hukum bagi korban cyberbullying di Indonesia dengan Korea Selatan ditinjau dari pendekatan tradisional yang mencakup historis, institusional, dan juga legal. Cyberbullying ini merupakan tindak bullying yang tidak hanya merusak mental, bahkan psikologis. Oleh karena itu, mari kita berantas tindak cyberbullying ini untuk kesejahteraan bersama. Itulah pemaparan mengenai perbedaan perlindungan hukum bagi korban cyberbullying dalam hukum pidana di Indonesia dengan Korea Selatan. Thanks for watching. Stop cyberbullying demi kesejahteraan bersama. See you next time.